Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di balik tirai sejarah yang tebal, tersembunyi artefak-artefak kuno yang melampaui batas logika dan sejarah, memunculkan pertanyaan besar tentang asal-usul serta tujuannya. Dari cakram langit nebra yang diduga sebagai peta kosmos tertua, hingga kandelabra Paracas yang menjulang di gurun Peru. Artefak-artefak ini menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan. Apakah mereka warisan peradaban maju yang terlupakan, ataukah bukti pengetahuan luar biasa dari masa lalu? Keindahan dan kompleksitasnya tak hanya memukau, tapi juga menantang pemahaman tentang kemampuan manusia di zaman prasejarah. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian sederet artefak misterius dari berbagai belahan dunia yang menyimpan pengetahuan yang telah lama hilang. Mengungkap fakta misteri dan keajaiban dari masa lalu yang akan membawa kita melintasi batas waktu dan pengetahuan modern. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Piringan langit nebra, misteri kosmik dari zaman perunggu yang menggemparkan dunia arkeologi. Piringan langit nebra atau nebra sky disk adalah salah satu temuan arkeologi paling memukau dan penuh teka-teki yang pernah ditemukan. Artefak ini berbentuk cakram perunggu berdiameter sekitar 30 cm dengan berat 2,2 kg dan dihiasi patina hijau kebiru-biruan serta simbol-simbol emas yang melambangkan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan konstelasi Pleiades. Selain itu, terdapat dua busur emas di sisi kiri dan kanan yang menandai sudut titik balik matahari, serta simbol lain yang diyakini sebagai perahu surya atau pelangi. Artefak ini juga diakui UNESCO sebagai salah satu dokumen bersejarah penting dunia dan menjadi salah satu penemuan arkeologis paling signifikan abad ke-20. Desainnya yang aneh telah memicu perdebatan panjang di kalangan para ahli. Apakah artefak ini merupakan peta kosmos tertua di dunia, atau sekedar representasi mitos dan simbolisme budaya kuno? Cakram ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1999 oleh pemburu harta karun ilegal di Bukit Mittelberg, dekat kota Nebra, Jerman. Cakram ini ditemukan bersama artefak lain termasuk pedang perunggu, kapak, dan gelang spiral. Analisis ilmiah terhadap cakram ini memberikan hasil yang mengejutkan. Penanggalan radiokarbon dan studi komposisi tanah menunjukkan bahwa artefak ini berasal dari sekitar tahun 1600 sebelum Masehi yang menempatkannya dalam konteks budaya Unetize dari zaman perunggu awal. Hal ini membuat banyak peneliti percaya bahwa nebra sky disk adalah representasi tertua yang diketahui tentang langit malam. Lebih jauh lagi, elemen-elemen pada cakram ini tampaknya mencerminkan pemahaman mendalam tentang ilmu astronomi. Diyakini, fungsi utama piringan ini adalah sebagai alat astronomi dan kalender agraris untuk membantu masyarakat kuno menentukan waktu yang tepat untuk kegiatan pertanian berdasarkan fenomena kosmik. Salah satu busur emas di tepi cakram diyakini sejajar dengan titik balik matahari musim panas dan musim dingin yang menunjukkan bahwa pembuatnya memiliki pengetahuan tentang siklus tahunan matahari. Selain itu, kumpulan 7 titik emas pada cakram sering diidentifikasi sebagai gugus bintang Pleiades. Piringan ini juga mencerminkan kepercayaan religius masyarakat zaman perunggu yang mengaitkan benda-benda langit dengan kehidupan sehari-hari dan mitologi mereka. Jika interpretasi ini benar, maka cakram ini bukan hanya simbol budaya, tetapi juga alat praktis untuk menyelaraskan kalender matahari dan bulan. Sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat agraris untuk menentukan waktu tanam dan panen. Namun demikian, tidak semua orang sepakat dengan interpretasi tersebut. Pada tahun 2020, sebuah studi kontroversial yang dipimpin oleh Rupert Gebhardt dan Rüdiger Krauss menantang pandangan dominan tentang usia dan fungsi nebra sky disk. Mereka berpendapat bahwa gaya artistik dan teknik pembuatan cakram ini lebih cocok dengan zaman besi, yang berarti usianya lebih muda sekitar 1000 tahun daripada yang sebelumnya diperkirakan. Selain itu, mereka menolak interpretasi astronomis cakram ini. Menyatakan bahwa motif seperti gugus Pleiades lebih mungkin mencerminkan simbolisme budaya daripada pengamatan ilmiah yang presisi. Debat mengenai usia dan fungsi nebra sky disk terus berlangsung hingga saat ini. Jika busur emasnya benar-benar menunjukkan posisi matahari pada titik balik matahari, maka artefak ini merupakan bukti luar biasa tentang tingkat pengetahuan astronomi masyarakat zaman perunggu.
Sebaliknya, jika teori Gebhardt benar bahwa cakram ini berasal dari zaman besi, maka ia mencerminkan tradisi simbiolisme mitologis dan seni langit yang berkembang pada masa itu. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan, Nebra Skydisk tetap menjadi salah satu peninggalan arkeologi paling luar biasa dalam sejarah manusia. Kini, Nebra Sky disimpan dengan aman di Museum Prasejarah Negara bagian Halle di Jerman. Candelabra Paracas, geoglif raksasa berusia ribuan tahun di Peru. Di sisi utara semenanjung Paracas di Peru, terdapat sebuah simbol raksasa yang misterius, dikenal sebagai Candelabra Paracas. Geoglif ini terukir di lereng bukit yang tandus dan gersang, menciptakan pemandangan yang memukau sekaligus membingungkan. Dengan panjang hampir 180 meter, Candelabra Paracas dapat terlihat dari jarak lebih dari 20 km di laut. Keberadaannya yang begitu mencolok telah menjadikannya teka-teki yang belum terpecahkan selama berabad-abad. Bentuknya menyerupai trisula atau lilin bercabang 3, dan para ahli meyakini bahwa simbol ini diciptakan oleh budaya Paracas sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Namun ada pula teori yang menyatakan bahwa usianya mungkin jauh lebih tua dari perkiraan tersebut. Pembuatan simbol ini menunjukkan keahlian luar biasa dari para penciptanya. Dengan menggali hingga kedalaman sekitar 60 cm ke dalam batuan pasir dan menyusun batu-batu sepanjang tepinya. Mereka memastikan bahwa geoglif ini mampu bertahan dari terpaan angin gurun dan cuaca ekstrim selama ribuan tahun. Teknik ini tidak hanya menunjukkan pemahaman mendalam tentang lingkungan setempat, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang tujuan pembuatannya. Hingga kini alasan dibalik penciptaan Candelabra Paracas masih menjadi misteri yang memancing berbagai spekulasi. Ketika pertama kali ditemukan oleh para pelaut Eropa, mereka terpesona oleh ukurannya yang luar biasa. Para penjelajah Spanyol bahkan mengaitkan simbol ini dengan Tritunggal Maha Kudus, menganggapnya sebagai tanda ilahi untuk misi penyebaran agama mereka. Namun, teori-teori lain kemudian bermunculan seiring waktu. Salah satu gagasan paling kontroversial diajukan oleh Erich von Däniken yang berpendapat bahwa Candelabra mungkin merupakan tanda pendaratan makhluk asing atau alien. Meskipun hipotesis ini menarik perhatian banyak orang, teori lain yang lebih masuk akal menyatakan bahwa geoglif ini berfungsi sebagai alat navigasi bagi para pelaut kuno. Kemampuannya untuk terlihat dari laut mendukung teori ini, karena simbol tersebut mungkin telah digunakan untuk memandu kapal melewati perairan berbahaya di wilayah tersebut. Selain itu, ada pula teori yang lebih mengejutkan dari para peneliti Peru. Mereka mengusulkan bahwa Candelabra Paracas mungkin memiliki fungsi sebagai seismograf kuno, alat untuk mendeteksi gelombang seismik dari kejauhan. Jika benar, hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan geologi yang sangat maju pada masa itu. Cerita rakyat setempat juga memberikan interpretasi berbeda mengenai simbol misterius ini. Beberapa masyarakat percaya bahwa Candelabra merupakan penghormatan kepada Pharaoh Kuka, dewa pencipta dalam kepercayaan Inka yang sering dikaitkan dengan badai dan cahaya. Interpretasi lain menghubungkannya dengan tanaman halusinogen datura yang digunakan oleh penduduk asli dalam ritual spiritual mereka. Menurut pandangan ini, simbol tersebut mungkin berfungsi sebagai penanda bagi para pelancong atau pedagang untuk menemukan jalan pulang setelah perjalanan panjang. Hingga kini, tujuan pasti dari Candelabra Paracas tetap menjadi misteri. Apakah ia merupakan simbol keagamaan, alat navigasi kuno, atau bahkan instrumen ilmiah purba? Yang pasti adalah bahwa geoglif ini mencerminkan hubungan mendalam antara masyarakat penciptanya dengan kekuatan alam di sekitar mereka. Simbol ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah panjang peradaban Paracas, tapi juga menjadi pengingat akan kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang melampaui batas waktu dan ruang. Misteri pengetahuan astronomi suku Dogon, barisan kuno yang membingungkan dunia. Di bawah bayang-bayang tebing Bandiagara di Mali, terdapat sebuah komunitas kuno, yaitu suku Dogon, yang telah mewariskan tradisi lisan mereka selama berabad-abad. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga mengandung cerita-cerita kosmologis yang tampaknya menantang penjelasan ilmiah. Di tengah langit luas Afrika Barat,
suku Dogon memiliki pandangan mendalam tentang bintang Sirius, yang bagi mereka bukan sekedar cahaya terang di langit malam, melainkan bagian dari sistem kompleks yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tradisi mereka menggambarkan Sirius sebagai pusat dari sistem bintang yang melibatkan entitas lain yang lebih kecil dan padat, sebuah pengetahuan yang baru bisa ditemukan oleh astronom barat pada abad ke-20. Menurut mitologi kuno suku Dogon, Sirius memiliki bintang pendamping yang mereka sebut Po, atau benih terkecil. Bintang ini digambarkan sebagai objek yang sangat kecil namun sangat padat. Anehnya, deskripsi ini sejalan dengan karakteristik Sirius B, sebuah bintang katai putih yang baru ditemukan oleh para astronom modern pada tahun 1970. Namun, klaim suku Dogon menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui keberadaan bintang ini jauh sebelum teleskop canggih memungkinkan manusia untuk mendeteksinya. Pengetahuan ini menjadi semakin menarik karena mereka juga menyebutkan bahwa Sirius B bergerak dalam orbit elips dengan periode sekitar 50 tahun. Fakta yang kemudian terbukti benar oleh sains modern. Suku Dogon mengklaim bahwa pengetahuan mereka tentang Sirius dan kosmos berasal dari makhluk mitologis bernama Nommo. Dalam tradisi lisan mereka, Nommo adalah sosok amfibi yang turun dari langit menggunakan wahana berbentuk keranjang. Makhluk ini digambarkan sebagai penguasa air dengan tubuh bagian atas menyerupai manusia dan bagian bawah menyerupai ular. Nommo diyakini membawa pengetahuan tentang alam semesta kepada suku Dogon, mengajarkan mereka tentang benda-benda langit dan struktur kosmos. Gambaran Nommo ini memiliki kemiripan dengan mitologi dari wilayah lain seperti Mesopotamia, yang juga menggambarkan makhluk-makhluk setengah manusia setengah ular dalam kisah-kisah penciptaan kuno. Pengetahuan astronomi suku Dogon pertama kali didokumentasikan pada tahun 1930-an oleh dua antropolog Prancis, yaitu Marcel Gurriel dan Germain Dieterlen. Setelah menghabiskan 15 tahun hidup bersama suku tersebut, kedua peneliti ini mencatat bahwa para pendeta Dogon memiliki pemahaman mendalam tentang Sirius dan bintang pendampingnya yang tak terlihat. Mereka juga mencatat bahwa Dogon menyebut adanya bintang ketiga dalam sistem Sirius yang disebut Emeia. Hingga kini keberadaan Emeia belum dikonfirmasi oleh astronomi modern, tapi kemungkinan tersebut tetap menjadi bahan spekulasi di kalangan ilmuwan. Selain itu, kosmologi suku Dogon juga memuat pengetahuan lain yang luar biasa akurat. Mereka memiliki deskripsi tentang cincin Saturnus dan bulan-bulan Jupiter, penemuan yang secara historis baru diketahui manusia setelah menggunakan teleskop modern. Mereka juga menggambarkan struktur spiral galaksi Bima Sakti dengan cara yang mengejutkan. Presisi ini untuk sebuah masyarakat tradisional tanpa teknologi canggih. Fakta-fakta ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah komunitas kuno seperti Dogon bisa memiliki pemahaman astronomi sedemikian maju? Namun demikian, tidak semua orang menerima klaim ini tanpa skeptisisme. Salah satu kritikus utama adalah Carl Sagan, seorang ilmuwan terkenal yang berpendapat bahwa pengetahuan astronomi suku Dogon mungkin berasal dari kontak dengan orang barat. Ia menunjukkan bahwa astronom Prancis pernah mengunjungi wilayah tersebut pada tahun 1893 saat terjadi gerhana matahari. Dalam peristiwa itu, ada kemungkinan terjadi pertukaran informasi astronomi antara para ilmuwan barat dan masyarakat lokal. Namun demikian, teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan kedalaman dan keakuratan kosmologi Dogon. Terutama karena banyak aspek dari tradisi mereka tampaknya sudah ada jauh sebelum interaksi dengan dunia luar. Kisah-kisah kosmologi suku Dogon tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah manusia. Apakah pengetahuan mereka merupakan hasil dari kontak kuno dengan peradaban maju, atau sesuatu yang lebih misterius dari yang menjadi perdebatan hingga kini? Jan Slooth dan sistem pengkodean digital. Teknologi penyimpanan data revolusioner yang hilang. Jan Slooth adalah seorang insinyur elektronik asal Belanda yang menjadi sorotan pada pertengahan tahun 1990-an karena klaimnya yang luar biasa mengenai sebuah teknologi penyimpanan data revolusioner. Teknologi ini dikenal dengan nama Slooth Digital Coding System atau SDCS, dan jika diklaim tersebut benar, sistem ini memiliki potensi untuk mengubah secara drastis cara manusia menyimpan dan mentransmisikan data digital.
Slot mengklaim bahwa teknologi yang ia kembangkan mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar dengan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu klaim utamanya adalah bahwa sistem ini dapat menyimpan sebuah film panjang hanya dalam 8 KB data. Sebagai gambaran, ukuran ini sangat kecil dibandingkan dengan teknologi penyimpanan konvensional yang ada pada masa itu maupun saat ini. Slot juga menyatakan bahwa teknologi SDCS-nya memungkinkannya menyimpanan hingga 16 film penuh dalam sebuah kartu memori berukuran kecil, setara dengan ukuran kartu kredit. Klaim ini terdengar hampir mustahil, terutama mengingat bahwa teknologi menyimpan data pada era tersebut masih sangat terbatas kapasitasnya, bahkan untuk file-file sederhana sekalipun. Yang membuat teknologi ini semakin menarik adalah bahwa metode yang digunakan oleh Slot tidak didasarkan pada teknik kompresi data konvensional seperti yang umum digunakan dalam format video atau audio modern. Sebaliknya, ia mengklaim telah menemukan metode pengkodean data baru yang benar-benar berbeda dari pendekatan tradisional. Jika klaim Slot terbukti benar, maka penemuannya akan menjadi salah satu terobosan terbesar dalam sejarah teknologi informasi. Sistem ini tidak hanya akan merevolusi cara penyimpanan data digital, tapi juga akan berdampak besar pada berbagai bidang, termasuk industri hiburan, komunikasi, dan komputasi. Dengan kemampuan untuk menyimpan data dalam volume besar menggunakan ruang penyimpanan yang sangat kecil, teknologi ini berpotensi mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data besar atau big data, pengiriman konten digital, dan efisiensi energi. Namun, sayangnya Jan Slot meninggal mendadak sebelum ia sempat mempublikasikan detail teknologinya kepada dunia. Kematian mendadaknya meninggalkan misteri besar tentang apa yang sebenarnya yang telah ia ciptakan dan apakah teknologi tersebut benar-benar mungkin secara teknis. 4 topi emas zaman perunggu. Artefak misterius dengan fungsi astronomis. 4 topi emas yang ditemukan di Eropa, peninggalan luar biasa zaman perunggu, hingga kini masih menyimpan misteri yang sulit dipecahkan. Artefak berbentuk kerucut ini dengan tinggi antara 30 hingga 88 cm ditemukan di Jerman dan Prancis dalam kurun waktu 2 abad terakhir. Topi-topi ini memancarkan kilauan emas dan tampaknya berada di persimpangan antara dua langit dan bumi, seolah-olah menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun pertanyaan-pertanyaan mendalam tetap menyelimuti benda-benda ini. Siapa yang memakainya? Kekuatan apa yang mereka simbolkan? Dan mengapa mereka dikuburkan dengan begitu hati-hati, seolah-olah untuk melindungi rahasia mereka dari perjalanan waktu. Penemuan pertama terjadi pada tahun 1835 ketika seorang petani di Sieverstadt, Jerman, secara tidak sengaja menemukan salah satu topi ini. Topi tersebut terbuat dari lembaran emas tipis yang ditempa dengan sangat hati-hati hingga membentuk kerucut tinggi. Ia ditemukan berdiri tegak dalam sebuah lubang, berdampingan dengan kepala perunggu seolah-olah keduanya ditempatkan dengan penghormatan ritual. Penemuan ini kemudian diikuti oleh artefak serupa lainnya. Kerucut emas Avanton di Prancis, kerucut emas Ezeldorf Buch di Jerman, dan topi emas Berlin yang ditemukan dalam keadaan misterius melalui perdagangan barang antik. Keempat artefak ini dihiasi dengan pola-pola rumit berupa lingkaran, bintang, dan simbol-simbol lain yang maknanya masih sulit dipahami hingga kini. Keindahan dan kerumitan desainnya menunjukkan bahwa topi-topi ini adalah keajaiban teknologi pada zamannya. Para pengrajin kuno menciptakan benda-benda ini dengan keterampilan yang luar biasa. Lembaran emas yang sangat tipis ditempa dan dibentuk menggunakan teknik presisi tinggi untuk mencegah retakan atau kerusakan pada logamnya. Hiasan-hiasan pada permukaannya tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi. Penelitian modern mengungkapkan bahwa pola-pola tersebut kemungkinan besar memiliki fungsi astronomis. Para ilmuwan percaya bahwa topi-topi ini mengandung sistem kalender lunisolar yang sangat canggih, yang mampu melacak pergerakan matahari dan bulan dengan ketepatan yang luar biasa. Di masa ketika langit menjadi pedoman utama bagi kehidupan manusia yang menentukan musim tanam, panen, dan ritme kehidupan sehari-hari, pengetahuan semacam itu tentu sangat berharga. Karena fungsinya yang kompleks dan materialnya yang berharga, siapapun yang mengenakan topi-topi ini pasti memiliki status istimewa dalam masyarakatnya. Mereka mungkin adalah raja, pendeta,
atau tokoh spiritual yang dihormati karena kemampuan mereka membaca langit dan meramalkan siklus alam. Namun demikian, keberadaan topi-topi emas ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa benda-benda ini dikuburkan begitu hati-hati di tempat terpencil? Apakah mereka merupakan persembahan kepada dewa-dewa kuno atau leluhur? Ataukah mereka disembunyikan untuk melindungi pengetahuan berharga dari pihak-pihak tertentu? Penemuan abu di dalam beberapa topi menunjukkan adanya kaitan dengan ritual pemakaman, sementara simbol-simbol pada permukaannya mengisyaratkan fungsi praktis dan bahkan matematis. Hingga kini, rahasia topi-topi emas zaman perunggu tetap terkubur dalam sejarah. Mereka menjadi saksi bisu peradaban kuno yang telah lama hilang, meninggalkan teka-teki tentang bagaimana manusia masa lalu memahami dunia mereka dan bagaimana mereka mencoba menjembatani jarak antara langit dan bumi melalui seni serta ilmu pengetahuan. Batu Kokno, lempengan batu pasir prasejarah dengan ukiran enigmatis. Tersembunyi di bawah tanah di pinggiran Clydebank, Skotlandia, terdapat sebuah artefak kuno yang menyimpan misteri besar, yaitu Batu Kokno. Batu ini adalah lempengan batu pasir raksasa seberat 42 ton yang dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit berbentuk spiral, lingkaran konsentris, dan alur-alur yang saling terhubung. Pola-pola ini telah membingungkan para ahli selama lebih dari 5.000 tahun, memunculkan berbagai teori tentang tujuan dan maknanya. Apakah ukiran-ukiran ini merupakan peta langit kuno, sistem perhitungan canggih, atau bukti pemahaman astronomi yang mendalam dari peradaban prasejarah? Hingga kini pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap belum terjawab. Batu Kokno pertama kali ditemukan pada tahun 1887 oleh pendeta James Harvey. Ia segera menyadari bahwa batu ini adalah salah satu contoh seni cadas terbaik dari zaman Neolitikum atau zaman perunggu di Eropa. Berdasarkan analisis arkeologi, ukiran-ukirannya diperkirakan berasal dari sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Batu ini terletak di sebuah daerah yang kini menjadi kawasan perumahan modern, menunjukkan bahwa wilayah tersebut pernah menjadi tempat penting bagi masyarakat kuno. Namun tujuan pasti dari ukiran-ukiran tersebut masih menjadi teka-teki besar. Apakah mereka memiliki fungsi ritual, astronomi, atau simbolisme spiritual tertentu? Tidak ada jawaban pasti yang dapat diberikan hingga saat ini. Minat terhadap batu Kokno kembali meningkat pada tahun 1937 ketika seorang arkeolog flamboyan bernama Ludovic McClellan Mann mengajukan teori kontroversial tentang makna ukiran-ukirannya. Menurut Mann, pola-pola spiral dan lingkaran konsentris pada batu itu diyakini mencerminkan pengetahuan astronomi yang maju untuk zamannya. Ia berpendapat bahwa ukiran-ukiran tersebut bukan hanya hiasan semata, melainkan sebuah sistem perhitungan yang digunakan untuk memprediksi gerhana atau bahkan memetakan posisi bintang-bintang di langit malam. Teori ini menempatkan Batu Kokno sebagai bukti potensial adanya pemahaman astronomi yang luar biasa pada masyarakat prasejarah di wilayah tersebut. Sayangnya, keindahan dan nilai historis Batu Kokno juga membuatnya rentan terhadap ancaman vandalisme. Pada tahun 1965, batu ini sengaja dikuburkan oleh otoritas tempat untuk melindunginya dari kerusakan lebih lanjut akibat ulah manusia. Selama hampir 5 dekade berikutnya, Batu Kokno tetap tersembunyi di bawah tanah, terlupakan oleh banyak orang kecuali para sejarawan dan arkeolog yang terus penasaran akan rahasianya. Pada tahun 2015, setelah lebih dari setengah abad terkubur, Batu Kokno akhirnya digali kembali oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Kenny Brophy dari Universitas Glasgow. Penggalian ini dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan teknologi canggih untuk memastikan bahwa setiap detail ukiran dapat didokumentasikan dengan baik tanpa merusak batu itu sendiri. Meskipun penggalian ulang ini memberikan pengetahuan baru tentang Batu Kokno, misteri utamanya tetap belum terpecahkan. Hingga kini, para ahli masih memperdebatkan fungsi asli dari ukiran-ukiran tersebut dan apa yang ingin disampaikan oleh pembuatnya ribuan tahun lalu. Dorchester Pot, benda logam misterius dari lapisan batuan purba. Pada pagi yang cerah di tahun 1851, sebuah ledakan besar mengguncang Meeting House Hill di Dorchester, Massachusetts. Ledakan ini dilakukan untuk menghancurkan batuan keras dari formasi geologi Roxbury Conglomerate
yang dikenal sebagai lapisan batuan purba yang terbentuk sekitar 570 hingga 593 juta tahun yang lalu pada periode Ediacaran. Ketika debu mereda, para pekerja menemukan sesuatu yang mengejutkan di antara puing-puing, yaitu sebuah benda logam berbentuk lonceng yang terbelah menjadi dua. Benda ini yang kemudian dikenal sebagai Dorchester Pot, memiliki tinggi sekitar 11,5 cm, diameter bagian bawah sekitar 16,5 cm, dan diameter bagian atas sekitar 6,4 cm. Dinding logamnya memiliki ketebalan sekitar 3 mm. Benda tersebut memiliki desain yang sangat rumit dan menarik perhatian. Permukaannya dihiasi dengan motif bunga dan daun yang terbuat dari perak inlay pada logam paduan seng atau perak. Desainnya menunjukkan tingkat keterampilan pengerjaan yang tinggi dengan 6 bunga perak dan pola sulur di bagian dasarnya. Penemuan ini segera memicu spekulasi luas karena ditemukan di antara puing-puing batuan yang berasal dari masa ketika kehidupan di bumi masih terbatas pada organisme sederhana di laut. Berita tentang penemuan ini pertama kali dipublikasikan dalam Scientific American pada Juni 1852, berdasarkan artikel dari surat kabar lokal Boston Transcript. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pot itu ditemukan dalam puing-puing ledakan dan diduga berasal dari dalam batuan padat Roxbury Conglomerate sekitar 10 kaki di bawah permukaan tanah. Klaim bahwa pot ini berasal dari lapisan batu purba memicu berbagai teori kontroversial. Beberapa pihak menduga bahwa pot ini adalah bukti keberadaan peradaban kuno yang hilang atau bahkan teknologi manusia prasejarah yang jauh melampaui pemahaman kita saat ini, karena tidak sesuai dengan konteks waktu atau tempat penemuannya. Namun, para arkeolog dan ilmuwan geologi skeptis terhadap klaim tersebut. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa pot tersebut benar-benar terkubur dalam batuan padat sebelum ledakan. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa pot itu kemungkinan besar adalah artefak era Victoria seperti candlestick atau wadah pipa rokok yang secara kebetulan berada di era puing-puing ledakan. Gaya dekorasi dan bahan logam pot tersebut sangat mirip dengan benda-benda dekoratif dari abad ke-19, sehingga memperkuat hipotesis ini. Beberapa ahli juga mencatat kemiripannya bentuk dan desain Dorchester Pot dengan wadah pipa rokok tradisional India yang disimpan di museum seperti Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya di Mumbai. Hal ini menambah argumen bahwa pot tersebut bukanlah artefak kuno, melainkan benda buatan manusia dari era modern. Hingga kini Dorchester Pot tetap memicu imajinasi publik dan menjadi subjek spekulasi ilmiah yang misteri seputar asal-usulnya mungkin akan tetap menjadi teka-teki sejarah. Patung kecil Nampa, artefak kontroversial dari kedalaman bumi. Pada bulan Juli tahun 1889, sebuah tim pengeboran sumur di wilayah Nampa, Idaho, Amerika Serikat membuat penemuan yang mengejutkan dan hingga kini masih menjadi misteri besar dalam dunia arkeologi. Saat melakukan pengeboran hingga kedalaman lebih dari 90 meter, mereka menemukan sebuah objek yang menyerupai patung kecil berbentuk wanita. Patung kecil ini tampak memiliki detail yang mencolok, seperti tanda-tanda perhiasan dan pakaian samar yang menunjukkan tingkat keterampilan dan seni pembuatan yang cukup tinggi. Penemuan ini segera menarik perhatian karena lapisan geologis tempat patung kecil tersebut ditemukan diperkirakan berusia sekitar 2 juta tahun. Jika usia ini benar, maka keberadaan artefak tersebut akan menantang pemahaman ilmuwan modern tentang sejarah manusia, khususnya di benua Amerika. Secara konvensional, manusia modern diyakini baru tiba di Amerika sekitar 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu, jauh setelah periode waktu yang dikaitkan dengan lapisan tempat patung kecil ini ditemukan. Selain itu, kemampuan untuk membuat objek seni seperti figurin ini juga dianggap belum berkembang pada masa tersebut. Fakta-fakta ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah artefak dengan tingkat detail seperti itu berada di lapisan bumi yang begitu tua? Apakah mungkin manusia atau makhluk serupa manusia telah ada di Amerika jauh sebelum perkiraan para ilmuwan? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Penemuan ini memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan para ahli sejarah. Beberapa pihak mendukung keaslian artefak ini dan menganggapnya sebagai bukti adanya peradaban kuno yang belum diketahui sebelumnya. Namun skeptisisme juga muncul dari berbagai pihak yang meragukan keabsahan klaim tersebut.
Salah satu argumen utama para skeptis adalah kemungkinan bahwa figurin tersebut bukan berasal dari lapisan geologis berusia 2 juta tahun, melainkan merupakan artefak modern dari abad ke-19 yang secara tidak sengaja masuk ke dalam tanah melalui proses pengeboran atau pergeseran geologis alami. Pengujian lebih lanjut terhadap figurin ini menemukan sejumlah inkonsistensi yang memperkuat keraguan terhadap klaim awal penemuan tersebut. Beberapa ahli menyatakan bahwa proses pengeboran itu sendiri mungkin telah menyebabkan artefak modern terseret ke kedalaman tempat ia ditemukan. Selain itu, pergeseran tanah akibat aktivitas geologis alami juga dapat menjelaskan bagaimana sebuah objek modern bisa berada di lapisan tanah yang lebih tua. Dengan kata lain, posisi figurin di kedalaman lebih dari 300 kaki kemungkinan besar tidak mencerminkan usia sebenarnya dari objek tersebut. Hingga saat ini, figurin nampak disimpan di Museum Sejarah Negara bagian Idaho sebagai salah satu artefak kontroversial dalam sejarah arkeologi Amerika. Meskipun sudah banyak upaya untuk memecahkan misteri ini, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul dan usia figurin tersebut tetap belum terjawab secara memuaskan. IUD Wedge, artefak aluminium berusia 250.000 tahun yang menantang sejarah. Pada tahun 1973, sekelompok pekerja konstruksi yang sedang melakukan penggalian di dekat Sungai MZ, Rumania, menemukan sebuah benda yang segera memicu perdebatan di kalangan ilmuwan dan arkeolog. Benda tersebut memiliki panjang sekitar 8 inci dan terbuat dari aluminium dengan komposisi logam yang mencakup 90% aluminium murni. Penemuan ini menjadi luar biasa karena aluminium adalah bahan yang membutuhkan teknologi canggih untuk diproduksi. Suatu proses yang baru dimulai sekitar 200 tahun yang lalu. Namun, uji coba awal terhadap artefak ini menunjukkan bahwa usianya diperkirakan mencapai setidaknya 250.000 tahun. Klaim ini menimbulkan kebingungan besar karena pada masa itu, menurut pemahaman sejarah dan arkeologi konvensional, manusia belum memiliki kemampuan teknologi untuk menghasilkan atau memanipulasi logam seperti aluminium. Bentuk artefak ini juga menarik perhatian para peneliti. Benda tersebut tampak ringan tetapi menunjukkan desain yang kompleks, dengan cekungan-cekungan tertentu yang mengindikasikan bahwa ia mungkin merupakan bagian dari sistem atau mekanisme yang lebih besar. Karakteristik ini membuat banyak pihak berspekulasi tentang asal-usulnya. Ada teori yang menyatakan bahwa benda ini mungkin merupakan bukti keberadaan teknologi canggih dari peradaban kuno yang hilang, atau bahkan lebih kontroversial lagi, sebagai bukti kunjungan makhluk luar angkasa ke bumi pada masa lampau. Pendukung teori ini berpendapat bahwa bentuk dan materialnya terlalu maju untuk diproduksi oleh manusia purba. Namun beberapa ahli menduga bahwa artefak tersebut mungkin adalah puing-puing dari pesawat satelit atau perangkat buatan manusia modern lainnya yang jatuh ke bumi dan secara keliru dianggap sebagai benda kuno akibat kesalahan dalam penanggalan. Meskipun demikian, teori ini juga menghadapi tantangan karena usia benda tersebut tetap menjadi misteri besar. Jika memang benar berusia ratusan ribu tahun, maka sulit untuk menjelaskan bagaimana aluminium yang membutuhkan teknologi elektrolisis modern untuk diproduksi bisa ada pada masa itu. Saat ini, artefak tersebut dipamerkan di sebuah museum sejarah di kota Kanoka, Rumania, dan dilabeli dengan catatan bahwa asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti.